Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, kembali lagi di Tengku Ridwan Channel. Kali ini kita akan membahas sebuah kisah yang sangat seru, yaitu tentang seorang pahlawan nasional yang berasal dari Jambi. Siapa dia? Dia adalah Raden Muhammad Tahir atau Raden Matahir. Dan nama beliau sudah sangat pastilah orang Jambi itu tahu nama tersebut, yaitu Raden Matahir. Dan hari ini kita akan membahas lebih dekat, berusaha untuk mengenal lebih dekat sosok dari beliau itu sendiri. Nah, beliau yaitu Raden Muhammad Tahir atau dibilang Raden Matahir. Di sini ada beberapa versi ya. Ada yang bilang Raden Matahir karena Belanda pada saat itu di dalam berita-beritanya selalu menuliskan dengan kata-kata Raden Matahir. Cuman dialek daripada Melayu yang agak-agak jadi Raden Matahir. Kenapa gitu? Sama kayak kita bilang akhirnya. Jadi dia itu dialek ya, dialek. Jadi antara Raden Matahir dan Raden Matahir gitu. Dan orangnya sama, dan beliau sangat luar biasa, dan saya termasuk orang yang sangat mengagumi beliau gitu. Beliau lahir di Dusun Sikamis, Air Hitam Pauh pada tahun 1871. Nama ayah beliau yaitu Pangeran Kusin dan ibu beliau bernama Ratu Mas Ena. Dan silsilah daripada beliau sendiri yaitu Raden Matahir bin Pangeran Kusin atau bergelar Pangeran Jaya Ningrat bin Pangeran Adi yang merupakan saudara kandung daripada Sultan Taha bin Sultan Muhammad Fakhruddin, dan beliau juga kalau ke atasnya silsilahnya itu sampai kepada Rangkayo Hitam. Jadi beliau ini memang keturunan daripada orang-orang yang bukan sembarangan ya gitu. Jadi memang karakteristik kepemimpinan dan kesatriaan itu sudah melekat di darah beliau sendiri gitu. Nah, beliau ini di saat masa kecilnya beliau tumbuh seperti mana itu masyarakat pada umumnya. Beliau diberikan tentang suatu ilmu, yaitu ilmu agama dengan mengaji, belajar agama, serta beliau juga belajar silat pada masa kecilnya, yaitu tentang ketangkasan. Dan ini yang menarik, yaitu beliau juga itu aktif di dalam kesenian. Hal ini dibuktikan bahwasanya Raden Matahir itu bisa bermain biola, kecapi, seruling, dan alat-alat musik lainnya. Jadi seperti kita ketahui ya, di zaman era sekarang ini anak-anak itu diberikan pengajaran tentang ilmu musik itu dipercayai untuk mengembangkan otak kanan dan otak kirinya gitu. Jadi padu dia. Nah, ternyata beliau Raden Matahir itu dulu tuh sudah melakukannya gitu. Jadi sangat luar biasa, selain daripada darah kepemimpinan dan satrianya gitu kan yang diwarisi dari keturunan sebelumnya, dan beliau itu diasuh dengan cara yang tepat sehingga melahirkan orang hebat seperti beliau. Nah, di masa remaja beliau ini hidup bukan seperti remaja yang lainnya. Beliau hidup di dalam masa peperangan. Kenapa dibilang dalam masa peperangan? Karena pada tahun 1858 itu Sultan Taha yang memimpin Jambi pada saat itu membatalkan semua perjanjian yang telah disepakati oleh pendahulunya dengan Belanda. Itu semua dibatalkan oleh Sultan Taha, yang menyebabkan Belanda itu marah dan melakukan perlawanan kepada Sultan Jambi, yaitu Sultan Taha. Jadi Raden Matahir, beliau ini hidup di masa remajanya dengan hidup di masa peperangan. Nah, karena itu beliau juga diajarkan
tentang ilmu strategi perang, dilatih untuk strategi perang, dan hal ini dipantau langsung oleh Sultan Taha yang terus-menerus menanyakan perkembangan daripada beliau. Mengapa bisa begitu? Yang kita bilang tadi, kakek ataupun datuk daripada Raden Matahir yaitu Pangeran Adi, dan pangeran ini adalah saudara kandung daripada Sultan Taha. Jadi bisa kita bilang Sultan Taha adalah datuk daripada Raden Matahir. Wow. Nah, di masa dewasa beliau itu kan di Kumpe itu pada tahun 1895 sampai 1898 beliau aktif mengikuti perang Kumpe sehingga mendapat gelar Singo Kumpe karena beliau ini sangat melawan. Memang tidak ada kompromi dengan beliau ini terhadap Belanda, melawan. Dan di saat itu umur beliau baru sekitar 24 tahun. Sudah ikut perang aktif dan memiliki kontribusi yang besar gitu kan. Nah, pada tahun 1900 itu beliau berhasil menenggelamkan perahu Jung ataupun perahu-perahu yang membawa logistik, persenjataan, dan serdadu-serdadu Belanda itu berhasil beliau tenggelamkan. Wow, muda, tegas, cerdas, wah, komplit ini. Nah, itulah beliau, dan beliau diangkat menjadi panglima oleh Sultan Taha. Nah, pada tahun 1901 bersama Raden Usman dan Pospo Ali, beliau menyerang pos-pos Belanda yang berada di Sungai Bengkal, terus bergerak ke Merlong, pelabuhan dagang, sampai hilir Sungai Batanghari, dan semuanya dimenangkan oleh Raden Matahir. Amazing. Luar biasa. Dan di satu kisah, Raden Matahir ini sebelum memulai pertempuran, apapun pertempurannya, beliau selalu menegakkan sholat. Selain daripada 5 waktu, bisa kita bilang mungkin sholat hajat, itu untuk Allah meridai pergerakan dan perjuangan beliau, sehingga beliau bisa meraih suatu kemenangan. Tapi ingat, di sini yang kita kunci adalah beliau memohon ridha Allah sebelum memulai sesuatu penyerangan. Saleh, Masya Allah, pemimpin yang tegas, cerdas, tangkas, saleh lagi. Ya, saya termasuk orang yang mengagumi beliau gitu kan. Nah, pada tahun 1901 beliau bersama Raden Pamuk itu menyerang bea cukai Belanda, ataupun di dalam kisah lagi itu juga termasuk kilang minyaknya Belanda yang berada di Bayung Lincir, dan beliau berhasil mengambil ataupun merampas 5.000 holden uang 5.000 senilai 5.000 holden dan 30.000 ringgit cap tongkat. Jadi benar-benar luar biasa. Pemuda, kita harus bilang beliau ini adalah sebuah inspirasi bagi kaum pemuda. Nah, pada tahun 1902, Muara Bungo diambil oleh Belanda, dan di saat itu Sultan Taha tidak berdiam diri dan menugaskan kepada Raden Matahir untuk membantu pos-pos perjuangan di sekitar Muara Bungo, dan di saat itu Raden Matahir berhasil menenggelamkan 30 jong kapal perahu daripada Belanda yang memuat serdadu dan persenjataan, logistik, dan segala macam gitu. Nah, dikarenakan hal itu, kemenangan-kemenangan besar yang diraih oleh Raden Matahir berserta dengan pejuang-pejuang masyarakat Jambi pada waktu itu, Belanda memutuskan untuk mengirim bala bantuan Belanda dari Pulau Jawa dan Palembang untuk memperkuat barisan-barisan pertahanan mereka di Jambi. Nah, di Jambi.
Tetapi Raden Matahir tidak gentar, bahkan terus melakukan perjuangan gitu. Dan puncaknya bantuan-bantuan itu terus datang terus, bahkan persenjataannya semakin lengkap, semakin sempurna, yaitu terjadi di tahun 1904, di mana Belanda mengepung keberadaan pertahanan daripada Sultan Taha, Sultannya Jambi. Dan pertempuran itu terjadi sangat sengit, dan di saat itu syahidlah Sultan Taha pada tahun 1904 di daerah Betung Bedarah, di mana benteng pertahanan daripada Sultan Taha, dan dikisahkan beliau wafat menjelang subuh, syahidnya sebelum subuh, menjelang subuh. Nah, kekosongan pemerintahan Jambi pada saat itu otomatis diserahkan kepada putra mahkota Pangeran Ratu Nataningrat. Nah, semenjak kejadian pemerintahan itu dipegang oleh Pangeran Ratu ini, Belanda memaksa Pangeran Ratu untuk menandatangani penyerahan kedaulatan secara utuh, secara sempurna kepada pihak Belanda. Tetapi Pangeran Ratu tidak mau, dan beliau pokoknya tidak mau menandatangani perjanjian tersebut. Tetapi Belanda memaksa kembali, dan akhirnya Belanda itu seperti memaksa ataupun bisa kita bilang merampas, yaitu keris Siginjai daripada tangan Pangeran Ratu, dengan harapan bahwasanya ketika keris Siginjai diambil daripada Pangeran Ratu, itu semangat juang daripada masyarakat Jambi akan patah, akan surut. Nah, kejadiannya setelah itu Pangeran Ratu itu ditangkap dan diasingkan ke daerah yang namanya Parigi di daerah Sulawesi Utara. Nah, hal ini menyebabkan perjuangan masyarakat Jambi pada saat itu semakin terdekat, semakin terdesak, karena Belanda semakin banyak jumlahnya, semakin lengkap persenjataannya. Dan di sisi lain, pejuang-pejuang Jambi sudah banyak yang syahid. Panglima-panglimanya itu sudah banyak yang syahid, dan komando-komando militer di kawasan, di pos-pos masing-masing sudah banyak juga yang tertangkap. Dan petingginya tinggallah Raden Matahir bersama saudara kandungnya Raden Ahmad. Nah, menyikapi hal tersebut, para pendukung setia Raden Matahir mengusulkan kepada Raden Matahir untuk mengungsi ke Batu Pahat, Malaysia. Tapi Raden Matahir menolak dengan tegas, dan beliau mengatakan ingin berjuang sampai akhir, sampai syahid membela tanah kelahirannya, yaitu tanah Jambi dan Republik Indonesia saat ini. Gitu. Dan beliau nggak jadi, maksudnya dia menolak untuk diungsikan ke Batu Pahat Malaysia gitu. Nah, di saat itu kan tinggal pentolannya, panglimanya itu kan Raden Matahir dan saudara kandungnya yaitu Raden Ahmad. Nah, jadi Belanda memfokuskan untuk ibaratnya itu mematikan serangan dan semangat pasukan yang dipimpin oleh Raden Matahir, dan banyak pos-pos yang didirikan sebagai benteng pertahanan oleh Raden Matahir takluk diserang oleh Belanda. Nah, di ujung kisahnya, ya kan, ini yang sangat tragis dan ini harus kita garis bawahi teman-teman, yaitu adanya pengkhianat yang melaporkan keberadaan Raden Matahir. Ini yang perusak. Saya sangat yakin kalau seandainya tidak ada adu domba dan tidak ada orang yang rakus dengan dunia, Belanda tuh nggak bakal bisa melawan Indonesia, nggak bakal. Dari dulu, kalau kita bilang persenjataan Indonesia dulu, terbukti perjuangan Raden Matahir, perlengkapan seadanya, dengan melawan Belanda yang begitu lengkap dan canggih pada zaman itu. Tapi apakah menyerah? Tidak, melawan. Nah,
ini dirusak oleh pengkhianat-pengkhianat. Kalau dibilang cepu, cua kalau bahasa Aceh itu, pengkhianat yang melaporkan keberadaan Raden Matahir. Dan hal ini tidak ditunggu-tunggu lagi. Maksudnya itu ya nggak ditunda-tunda lagi. Oleh Belanda, mereka terus mengambil strategi, mengutus perwira-perwiranya memimpin pasukan yang jumlahnya ratusan orang untuk mengepung rumah Raden Matahir di Muara Jambi. Gitu. Nah, setelah terkepung, Belanda memberikan ultimatum kepada Raden Matahir untuk menyerahkan diri. Tetapi di sini harus digarisbawahi lagi, bahwasanya Raden Matahir tidak ingin menyerahkan dirinya dan dia tetap melakukan perjuangan. Sampai Belanda melepaskan tembakan-tembakan ke arah rumah Raden Matahir, dan di situ saudara kandungnya Raden Ahmad terkena tembakan daripada Belanda. Tetapi Raden Matahir di situ dikisahkan itu beliau tidak tertembak, bahkan tertembak tiang-tiang rumahnya gitu, rumah dinding-dinding rumahnya, tiangnya, tapi beliau tidak tertembak. Dan di saat beliau ingin keluar rumah dari arah belakang, tiba-tiba itu kayu pijakan, kan kalau rumah zaman dulu itu kan rumah-rumah panggung ya. Jadi karena kayu-kayu rumah itu sudah terkena tembakan-tembakan dari Belanda, beliau memijak salah satu kayu, lantai kayunya itu patah dan kakinya itu ke bawah, masuk kakinya ke dalam patahan kayu tersebut dan ditarik oleh pasukan Belanda dari bawah. Dan di situ Belanda memang benar-benar tidak meletakkan hak azazi manusia. Beliau dipukuli, dicincang, bahkan jari kelingkingnya harus terputus pada saat itu. Karena Belanda meyakini kekuatan daripada Raden Matahir itu berada di jari kelingkingnya. Sehingga terpisahlah kelingking dan badannya gitu. Dan jasad beliau dibawa ke di dekat Danau Sipin ya, kota Jambi, tetapi kelingkingnya berada di Muara Jambi, di Kabupaten Muara Jambi. Nah, tetapi ada kejadian, makanya dibilang keramat itu karena pada saat ingin memandikan jenazah Raden Matahir, itu kelingkingnya itu ada lagi, sudah menyatu lagi gitu. Kenapa dibilang itu kelingking beliau? Karena mereka orang-orang dekat, orang masyarakat tahu karena beliau memakai inai di kelingkingnya. Dan itu memang jari kelingking beliau gitu. Masya Allah. Jadi Allah menunjukkan kebesarannya, memuliakan daripada beliau Raden Matahir. Gitu kan. Nah, terus syahidlah beliau dan dikebumikan di dekat Danau Sipin, kota Jambi. Nah, sedangkan kelingkingnya di Muara Jambi, di tempat nggak jauh daripada rumah yang ditempati beliau pada saat beliau mengalami syahid pada tanggal 10 September 1907, di mana usia beliau pada saat itu masih berumur 36 tahun. Betapa gagahnya beliau waktu itu. 36 tahun, tetapi sudah membuat Belanda itu takutnya bukan main. Mendengar namanya itu takutnya bukan main, padahal baru berumur 36 tahun. Dengan apa adanya, perlengkapan apa adanya, melakukan perlawanan sengit terhadap Belanda yang jumlahnya lebih banyak, perlengkapannya lebih sempurna, tetapi beliau berhasil melawan, bahkan membuat Belanda kocar kacir. Nah, gitulah. Dan kabar membahagiakan itu terjadi pada tanggal 10 November 2020. Nah, Raden Matahir atau Raden Muhammad Tahir dinobatkan sebagai pahlawan nasional Republik Indonesia oleh Bapak Presiden Joko Widodo dari Jambi untuk Indonesia. Jadi pada tahun 2020 beliau dinobatkan, diresmikan menjadi pahlawan nasional Republik Indonesia. Terima kasih
luar biasa. Apresiasi yang memang sudah seharusnya diberikan kepada para pejuang yang merebut bahkan mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia dengan jiwa dan raganya. Itu. Dan terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Bupati Kabupaten Muara Jambi, yaitu Ibu Hajah Masnah Busro, yang bersedia dan bergegas untuk melakukan perbaikan peninggalan-peninggalan sejarah daripada Raden Matahir, seperti rumahnya dan segala macam, mau divulgar kembali, mau dibangun kembali, diperelok kembali, karena rumah beliau di sekelilingnya sudah ada rumah-rumah masyarakat. Jadi mau ditata kembali lah. Dan terima kasih banyak kepada Ibu Bupati Kabupaten Muara Jambi. Dan untuk keturunan daripada Raden Matahir sendiri, yaitu Ibu Ratu Mas Siti Aminah, yang telah berjuang bersama tim untuk mengurus Raden Matahir menjadi pahlawan nasional Republik Indonesia. Saya pribadi mengucapkan sangat terima kasih kepada perjuangan Ibu dan tim, sehingga pada tahun 2020 yaitu sosok yang luar biasa, ya, Raden Matahir menjadi pahlawan nasional Republik Indonesia, bukan hanya milik Muara Jambi ataupun Kota Jambi, bahkan Provinsi Jambi, tetapi milik seluruh masyarakat Republik Indonesia, sebagai panutan, sebagai tauladan di dalam perjuangan yang soleh, tegas, cerdas, luar biasa. Dan semoga beliau ditempatkan di sisinya, ditempatkan di tempat yang tinggi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih banyak, terima kasih banyak atas perjuanganmu, terima kasih banyak. Apabila ada ucapan ataupun perbuatan saya yang kurang berkenan bagi teman-teman, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 117 TK tahun 2020 tentang penganugerahan gelar pahlawan nasional. Satu anugerah yang luar biasa, tidak mudah untuk mendapat gelar pahlawan nasional itu butuh pengkajian, penelitian, dan sejarah itu dibutuhkan sekali. Harapan saya supaya generasi muda, anak-anak muda zaman sekarang, supaya mereka meniru kepahlawanan dari para pejuang pendahulu. Karena para pejuang dahulu, mereka berjuang tanpa mempunyai alat apapun. Mereka betul-betul berjuang dengan tangan kosong,
mereka merampas. Nah, anak-anak muda sekarang semua serba ada, serba canggih. Apabila semua generasi muda mencontoh kepahlawanan, saya yakin Indonesia kita akan kuat, akan maju. Iya, kalau kedepannya saya berharap agar supaya disosialisasikan ya tentang tokoh ini kepada generasi kekinian, supaya mereka tahu bahwa Republik ini ditegakkan bukan sekedar tegak seperti yang mereka nikmati sekarang. Ini adalah hasil perjuangan daripada orang yang diberikan gelar pahlawan nasional ini sekarang. Jadi kalau bisa Departemen Pendidikan, Departemen Sosial bekerja sama agar supaya orang-orang yang sudah diangkat sebagai pahlawan nasional ini diberitahukan kepada anak-anak muda, diberikan kepada orang yang masih sekolah dan sebagainya.